Tentang orang bertakwa surat Al-Baqarah ayat 1-5. Tahukah kita dalam kehidupan ini ada tiga golongan manusia? Pembagian manusia menjadi tiga golongan inilah yang akan dibahas dalam episode visual Al-Quran kali ini. Mari kita telah bersama. Dari mana kita mengetahui manusia dibagi menjadi tiga golongan? Kita mengetahui hal ini dari surat Al-Fatihah. Golongan pertama adalah orang-orang yang telah diberi nikmat. Alladzina an'amta alaihim. Tuhan menamakan golongan ini adalah orang yang bertakwa. Mereka yang bersekolah dan bekerja di sekolah dan perusahaan Tuhan. Tetap mengabdi pada Tuhan telah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu makna mendalam surat Al-Fatihah. Golongan kedua adalah yang dimurkai atas mereka. Maghdubi alaihim. Tuhan menamakan mereka orang-orang yang kafir, mereka yang bersekolah dan bekerja di perusahaan setan. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sesat, ad-dhalin. Tuhan menamakan golongan ini golongan fasik. Mereka adalah yang bersekolah dan bekerja di dua perusahaan sekaligus, perusahaan Tuhan dan setan. Ketiga golongan ini akan dibahas di ayat 1-20 surat Al-Baqarah. Episode kali ini akan mengkhususkan pembahasan tentang orang-orang bertakwa. Surat Al-Baqarah dimulai dengan ayat pertama yang hanya berisikan gabungan dari tiga huruf alif, lam, mim. Apa makna alif, lam, mim? Sebelum kita mencoba memahami makna alif, lam, mim, marilah kita sekilas melihat apa yang telah dipelajari waktu SD dulu tentang penulisan hewan cicak. Kita tahu walaupun dibaca cicak, penulisan hewan cicak yang benar adalah C-I-C-A-K. Ada banyak kata yang pengucapannya tidak sama dengan penulisannya. Alif lam mim membuat kita menyadari pentingnya mengeja. Mengeja adalah syarat untuk bisa menulis sehingga kita bisa membaca dengan benar. Mempelajari Al-Quran tidak cukup hanya dengan mendengar, tapi harus membaca langsung dari kitab atau tulisan Al-Quran. Pada satu titik dalam hidup kita, setelah menjalani kehidupan ini, kita akan menyadari sebetulnya diri kita ini selalu berada dalam keadaan yang kosong dan sepi. Kita tidak punya apapun, tak punya siapapun, dan tak tahu apapun. Semakin lama menjalani kehidupan, kita akan semakin menyadari keterbatasan kita, terutama dalam hal ilmu. Keadaan itu membuat kita mengimani ada sisi lain dari kehidupan yang tidak kita ketahui dan lihat, tapi eksis, ada. Iman artinya adalah percaya ada fakta lain selain yang kita ketahui. Lalu kita memutuskan untuk membuka pintu kegaiban dengan keimanan itu. Apa makna kegaiban? Kehidupan ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah hal yang bisa kita lihat dan ketahui. Mungkin kebanyakan yang kita ketahui ada dalam bagian pertama. Bagian kedua adalah hal yang tidak bisa kita lihat tapi kita tahu itu ada. Seperti apa? Yang tercakup dalam bagian kedua ini antara lain yaitu listrik, virus, gaya-gaya dalam fisika, contohnya gaya gravitasi. Tentu saja untuk bisa mengetahui hal di bagian kedua ini kita perlu belajar lebih mendalam tentang kehidupan. Bagian ketiga adalah hal yang tidak kita ketahui tapi eksis atau didefinisikan sebagai kegaiban. Maka mengimani kegaiban berarti mengimani lingkaran ketiga. Harus kita pahami imajinasi manusia tidak akan sanggup meraih hal-hal yang berada dalam lingkaran ketiga. Lalu bagaimana caranya manusia bisa mengetahui hal-hal yang gaib? Tentu melalui pemberitahuan dari Sang Maha Mengetahui. Sebelum kita mengetahui segala fakta tentang kegaiban, maka tentu kita akan menenangkan diri terlebih dahulu dari segala kegelisahan, ketakutan, dan kekosongan jiwa, karena ketidaktahuan kita akan banyak hal di kehidupan ini. Caranya dengan memanggil Tuhan, berdoa, dan mengoneksikan diri dengan Tuhan. Sesuatu yang kita yakini, mengetahui segala suatu hal di luar yang kita ketahui. Suatu aktivitas yang didefinisikan sholat. Mereka yang mengimani kegaiban akan sukarela menegakkan sholat. Lalu apa kaitannya kegaiban dengan rezeki? Ternyata kegaiban bukan hanya berkaitan dengan ilmu, tapi juga dengan rezeki. Bagaimana cara kita memahami korelasi antara kegaiban dengan rezeki? Salah satu makna kegaiban adalah kosong. Bukankah awalnya harta kita kosong? Ketika dewasa, harta kita berlimpah. Seakan semua yang kita miliki hasil usaha kita sendiri.
Tapi semua harta yang kita miliki tentu saja tidak akan bisa dibawa mati. Harta kita pun akan kembali kosong saat kita mati karena digunakan oleh kerabat terdekat ataupun digondol maling. Jadi apalah artinya menumpuk harta? Bukankah harta tidak bisa kita manfaatkan ketika kita mati? Lalu bagaimana caranya mengosongkan harta kita yang awalnya kosong lalu kembali kosong? Semestinya kita menginfakkan apa yang Tuhan rezekikan. Maka menginfakkan adalah mengosongkan. Seperti harta yang awalnya kosong, ilmu kita pun tadinya kosong. Lalu Tuhan memberikan ilmu atas kekosongan ilmu manusia. Tuhan menurunkan kitab pada Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Seperti dia telah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil pada Musa, Daud, dan Isa. Kitabnya berisikan fakta tentang kehidupan yang dijalani manusia. Mereka yang menyadari keterbatasan ilmunya akan mengimani fakta yang diturunkan Tuhan karena tidak ada lagi sumber detil tentang kehidupan ini selain yang telah dipaparkannya dalam kitab. Apa yang diturunkan Tuhan dalam kitabnya tentu akan menghantarkan manusia pada keyakinan akan akhirat. Hal ini akan hanya dimungkinkan jika kita lebih memahami dan mengamalkan apa yang ada dalam kitabnya. Keyakinan lebih tinggi derajatnya daripada keimanan. Keyakinan membuat kita seakan bisa melihat akhirat dengan nyata. Keimanan jadi pondasi kita melangkah menuju ketakwaan. Tangga yang kita tapaki adalah ayat-ayat Al-Quran. Orang bertakwa adalah mereka yang berada di atas petunjuk Tuhan. Mereka lah yang sukses di dunia dan akhirat. Jadi kesuksesan dalam definisi Tuhan adalah ketakwaan. Sekian pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang membahas tentang langkah meraih ketakwaan. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.